waktu aku pas lagi berkontestasi di dunia politik ya. Ya, tapi bukan berarti ini salah satu penyebab aku menjadi bercerai, enggak. Gue tuh KTP-nya Sunda loh, enggak. Malah orang tuh bilang, kok udah Katy Perry sih, Katy Perry udah Katy Perry Indonesia deh. Berat banget ya, Katy Perry Indonesia. Ya udahlah, saya menyundakan diri aja udah Katy Perry Sunda. Tapi emang tanpa disadari orang tuh kayak ngelihat mungkin ya ada sebagian mungkin dari muka aku tuh kayak, mirip gitu ya. Mirip ya. Emang kan udah sendiri gitu kan. Terus apa harus kayak fight sendiri. Benar. Tapi kan karena ada anak, justru itu menjadi kekuatan buat aku gitu. Oke, halo guys, balik lagi nih di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan nih bintang tamu spesial yang dijulukin Katy Perry Sunda. Wow. Please welcome Kak Selvi Kitty. Hai. Katy Perry Sunda ya. Katy Perry Sunda. Oke, halo. Halo. Apa kabar Kak Selvi? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa Kak Selvi nih akhir-akhir ini? Kesibukannya yang pasti jadi ibu rumah tangga udah pasti. Udah pasti. Terus ya sekarang lagi promo film juga gitu. Ya masih mengisi kesibukan dengan yang lain juga lah. Dan beberapa kerjaan-kerjaan juga. Syuting-syuting juga masih? Syuting itu ya kemarin terakhir yang film yang di bulan Desember, tapi belum promo dengan judul yang berbeda. Terus nextnya mungkin mau masuk sinetron tapi masih mikir. Ya karena terkait waktu kali ya. Karena ibu rumah tangga juga ya. Sekarang kan udah fighter single gitu loh ceritanya. Ya. Kebalik ya ngomongnya. Susah sama orang Sunda. Nah jadi kalau misalkannya aku ambil ya mudah-mudahan kalau memang rezeki ya udah nggak apa tinggal atur di waktunya aja. Karena kan kalau udah stripping ya tahu sendiri udah jadi kanan kota kali ya, udah bisa kemana-mana gitu. Oke. Nih tadi aku udah mention juga di awal. Asal muasal Kak Selvi nih dipanggil Katy Perry Sunda tuh kenapa sih? Itu dulu banget loh. Jadi pernah nyanyi di salah stasiun TV lah acara musik waktu itu kan. Terus kayak mungkin aku karena pakai mata softline ya, kontak lens. Terus dari penampilannya yang serba pink waktu awal berkarir, ya adalah salah satu karyawan di stasiun TV tersebut bilang, lah kok mirip Katy Perry Neng gitu kan, masa sih? Terus kayak disanding-sandingin, akhirnya ya udah kagok kayak udah dibilang mirip, aku mirip-miripin. Tapi dengan ciri khas kamu ya, dengan banyak ketemu orang juga ya, aku nggak pernah yang melabeli diriku gitu kayak gue tuh KTP-nya Sunda loh, enggak. Malah orang tuh bilang, kok udah Katy Perry sih, Katy Perry udah Katy Perry Indonesia deh. Berat banget ya, Katy Perry Indonesia. Ya udahlah, saya menyundakan diri aja udah Katy Perry Sunda. Tapi emang tanpa disadari orang tuh kayak ngelihat mungkin ya ada sebagian mungkin dari muka aku tuh kayak mirip gitu ya. Emang mirip deh gitu. Terus respon netizen kamu dibilang Katy Perry itu gimana? Kan fans Katy Perry di Indonesia juga termasuk banyak nih gitu. Terus ada juga yang melabeli ini Katy Perry Sunda nih, Katy Perry Indo gitu. Respon netizen tuh gimana? Ya lebih banyak yang pro sih, maksudnya kayak lebih iya juga ya bener ya gitu. Karena mungkin udah kayak orang sering bilang, terus akhirnya kebawa gitu mereka jadi, oh iya bener juga mirip ya. Ada kalau kayak lagi live gitu ya, oh iya bener nih Katy Perry Indonesia nih, Katy Perry Sunda nih si teteh gitu kalau bahasanya. Udahlah diberkahin aja itu, alhamdulillah. Alhamdulillah bener. Jadi doa ya mirip Katy Perry. Semoga rezekinya juga mirip. Amin. Gitu. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kita juga udah kepoin Instagramnya Kak Selvi nih. Kamu baru pulang umroh ya, Masya Allah. Ya. Itu kali pertama kamu umroh? Itu ketiga kali. Oh, ketiga kali. Tapi setelah 5 tahun apa 6 tahun ya baru balik lagi. Itu benar-benar sih kayak gitu kan. Kenapa ya gue 5 tahun kemarin tuh kemana aja sih gitu kan. Kenapa nggak pergi ke umroh gitu. Jadi aku kayak punya niat baik aja sih, mudah-mudahan kayak selalu diberikan rezekinya. Jadi aku punya nazar tuh kayak tiap tahun sih harus umroh. Nah, jadi artinya kemarin kan 2024 ya. Artinya tahun ini gue harus berangkat lagi. Amin. Nah, boleh spill nggak sih doa apa sih yang paling kamu pengenin terkabul gitu? Yang pasti sehat. Amin. Terus benar. Untuk kesehatan dan kebahagiaan anak. Benar. Terus untuk keluarga, dan keempat untuk karirku, dan yang kelima itu yang terakhir ya mudah-mudahan disegerakan dapat pasangan. Gitu. Jadi amin. Pasangannya nomor kesekian setelah buat doa diri sendiri, doa untuk anak, doa untuk keluarga, buat pekerjaan dan untuk jodoh. Oke, boleh kita aminkan ya. Amin. Sobat bintang nih di rumah. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi kamu suka berdoa juga. Kamu pernah nggak sih Kak mengalami titik terendah kamu dalam hidup yang sekiranya tuh
kayaknya gue udah susah sih untuk melanjutkan ini gitu? Pernah. Jadi waktu aku pas lagi berkontestasi di dunia politik ya. Tapi bukan berarti ini salah satu penyebab aku menjadi bercerai, enggak. Tapi ya mungkin akumulasi lah ya. Jadi aku waktu itu memang pas lagi berkontestasi, terus aku juga digugat kan. Dan dimana juga aku yang harus keluar dari rumah karena kondisi aku ya udahlah, daripada kita ribut masalah itu ya aku mendingan kita aja cabut gitu. Nah situ kayak gue bisa nggak ya? Kayak bener-bener dar-der banget gitu ya. Udah gak bisa nangis lagi, aku cuma bisa, gue bisa gak ya? Harus bisa, dan yakin sama diri sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah ya seiringnya waktu berjalan sih itu semua aku bisa lewatin. Itu titik terendah aku tuh ya udah yang ya gue gak butuh apa-apa lagi, gue cuma butuh tenang. Gue bisa punya rumah dengan aman, anak aku juga sehat, itu aja yang penting. Kalau urusan duit ya bisa dibilang waktu itu aku benar-benar udah habis down semuanya ya. gitu kan, lagi habis semuanya, lagi drop banget. Tapi aku yakin tuh maksudnya kayak ya Allah nggak mungkin ngebiarin hambanya ya tidak bisa melewati berarti sesuai kapasitasnya ujian yang tidak gitu ya kan. benar. Akhirnya ya udah dengan nekat bismillah lah gitu kan, uang mah bisa dicari, ada aja rezeki, alhamdulillah hari ini juga aku udah masih bisa berbahagia. Masih bisa berdiri di sini untuk promo-promo gitu, nih betul di rumah. sekali. Penguat kamu apa sih Kak yang paling kayak nggak bisa nih aku nyerah untuk sekarang? Ya anak Udah pasti. kan ada beda kan kalau misalkannya apapun sekarang aku loh nggak ada yang ini. Kalau misalkan kamu suka nggak kuat, suka gitulah pokoknya kan udah sendiri gitu kan. Terus apa terus kayak fight sendiri. Benar. Tapi kan karena ada anak justru itu menjadi kekuatan buat aku gitu. Artinya kayak gue nggak boleh nyerah saat nih ini gitu. Karena kan perjalanan masih panjang lah, anakku kan masih kecil. Tapi bukan berarti ya emang tanggung jawab daripada orang tuanya. Aku sama Rangga pun masih kerja sama, maksudnya kayak ya udah nih apa kita dan masih support ya untuk masih support anak gitu kan, kayak komunikasi masih baik gitu kan. Ya udah, yang penting anak aku sehat, mau di tempat tinggal aku boleh, mau di tempat papanya juga boleh, karena memang kondisinya juga dia masih kecil dan memang belum tahu cerita sebenarnya sih gitu. Jadi ya udah. Berarti dari kalian tuh gak ada saling melarang gak boleh ketemu anak, kayak bener-bener Kak Selvi sama mantan suami tuh membebaskan aja gitu ya dalam perihal mengurus anak gitu. Betul, karena kan anak kan belum ngerti kan. Artinya kayak misalkan hari ini di tempatku tapi dia pulang sekolah pengen ke rumah papanya ya nggak apa-apa. It's okay aja ya. Gitu. Oke, jadi sedih ya mungkin kita skip aja. Aku nggak bisa. It's okay. Nah, kita balik lagi nih. Tadi kan Kak Selvi bilang terjun ke politik juga dan sibuk juga nih. Nih, dengar-dengar katanya kamu menghabiskan miliaran untuk caleg nih. Ya, apa benar? Oh, benar. Iya. Wow. Ya gimana namanya, kita udah terjun sekali kan bisa dibilang kayak kagok ya. Ya udahlah. Tapi ya waktu itu mungkin ambisi juga masih gede ya. Pengen menang gimana gitu kan. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan memang kapasitas lo juga nggak mumpuni ya kita bisa apa. Aku waktu itu dalam tahap yang gue udah nggak ada apa-apa lagi nih gitu kan. Jadi udahlah, ikhlas, pasrah, gimana nanti hasilnya gitu kan. Tapi alhamdulillah semua pasti ada hikmahnya lah. Maksudnya dibalik semua hasil, dibalik semua keputusan dari hasil yang kemarin aku pas berjuang, semuanya ada hikmah gitu. Tapi itu jadi pembelajaran buat aku lah ke depannya. Mungkin nanti akan nyalek lagi. Bener-bener. Gitu. Berarti nggak ada penyesalan ya sejauh ini? Kalau dibilang menyesal juga enggak. Justru di situ aku banyak dapat pelajaran dan ilmu baru gitu kan. Yang mungkin dulunya kayak, gue masuk di sini gue mau ngapain ya gitu. Tapi karena akunya juga mau belajar, aku mau rasa ingin tahunya juga sangat besar gitu kan. Jadi malah kesini aku makin malah menikmati gitu ya. Tinggal nanti mungkin ke depannya konsepnya mungkin nanti harus dimatangin lagi sih. Jadi gitu. bisa bebenah lagi. Betul sekali. Ke depannya tuh mungkin yang kurang Apa, untuk yang kemarin dibenerin, apa, gitu. bener. Ya. Bener banget. Bener, semangat ya, keren banget Kak Selvi. Nah, tadi kita juga udah, aku singgung sedikit ya, setelah jadi single parent nih, Kak Selvi nih ada rencana nggak dalam waktu dekat ini untuk membuka hati lagi gitu? Atau mungkin, aduh belum siap, gue mau fokus sama anak gue dulu deh gitu. Kalau membuka hati mah ya Open aja ya. Open aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan kayak apa tadi pertanyaannya?
kayak dekat-dekat ini tuh udah siap belum sih membuka hati lagi? Oh kalau membuka hati ya boleh, cuma kayak siap untuk kayak punya hubungan yang serius ya. Serius kayaknya. Nanti dulu lah, gitu kan belum, juga baru Februari ini baru setahun jadi janda. Ibaratnya kayak gitu loh, jadi nanti aja. Jadi mau fokus dulu gitu ya? Mau fokus dulu sama anak udah pasti, sama karir juga. Itu kan baru mulai. Benar. Berarti boleh ngomong dong Sobat Bintang di rumah, tipe Kak Selvi itu seperti apa? Mungkin orang-orang setelah nonton podcast ini kayak, wah aku memenuhi kriteria Kak Selvi nih gitu. Waduh, misalkan pencarian pacar online gue. Apa ya kriterianya ya? Kalau misalkannya sekarang mungkin aku carinya yang lebih bertanggung jawab sih. Bukan berarti ya yang sebelumnya nggak bertanggung jawab ya. Cuman aku pengen lebih bertanggung jawab, yang baik pastinya tentunya. Terus kayak yang bisa menerimaku bener, juga. Bener Karena kan aku sekarang bukan yang gadis lagi, tapi aku punya anak kan. Yang artinya dia harus sayang sama aku dan anakku juga. Bener. Gitu kan? Terus juga harus mengerti kalau misalkan dengan segala bentuk pekerjaanku apakah memang masih diperbolehkan atau enggak. Terus memahami satu sama lain sih, karena komunikasi itu penting lah ya dalam suatu hubungan itu, karena waktu itu ya pelajaran lagi ya. Pelajaran kenapa lagi. Aku bisa berpisah ya mungkin terkait komunikasinya juga mungkin harus miskom ya mungkin. Gitu. Tapi ada nggak sih sekarang nih kira-kira? Kalau yang lagi deket ya ada lah pasti. Gitu. Ada ya. Ada. Ya buat menyemangati lah. Biar Bener, sepi amat gitu handphone. Bener. Jadi kan berarti pernah anak kamu tahu nggak Kak kira-kira yang aku lagi dekat sama ini, terus kamu perkenalkan juga ke anak kamu? Kalian pernah mungkin jalan bertiga atau tiba-tiba calon kamu ajak aja anak kamu mungkin bisa rame gitu? Ya pernah sih. Oh pernah. Tapi nggak yang dibilangin ini calon mama, baru enggak. Jadi Teman mama kayak gitu. teman mama aja gitu. Dan respon anak kamu gimana? Ya anakku kan supel ya, jadi kayak langsung deket aja. Tapi kan temanku banyak ya, jadi kayak temen aja bilang gitu. teman-teman aja gitu untuk sekarang ya kayak gitu. Woi. Nah, ke Kak Selvi nih, tips menjadi single parent yang bahagia. Allah Akbar, ada tipsnya nggak tuh? Tips single parent yang bahagia nih kayak bahagia. Ya udah gue single, gue nggak merasa sendiri, gue masih punya orang lain, nah itu kan bahagia tuh. Tips menurut ala Kak aku Selvi. ya? Ya, ala Kak Kalau Selvi. aku orangnya bodo amat sih, cuek aja gitu. Aku nggak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Yang pertama itu. Terus kayak cari kebahagiaan juga ya dengan caraku sendiri aja, kayak olahraga, kayak pergi sendiri aja, makan sendiri, nonton sendiri, liburan juga kalau nggak ada temen yang susah untuk pergi ya pergi sendiri aja, emang kenapa gitu. Terus sekarang tuh aku lagi belajar kayak law of attraction gitu loh. Oh, LOA-nya dikencengin lagi ya? Dikencengin lagi, dan itu benar aku baru terapin tuh sekarang setelah aku belajar tentang manifestasi diri itu 3 kali ikut seminar, dan baru berasa sekarang. Jadi itu aku lebih kayak happy untuk diri sendiri, terus apapun tuh semuanya aku buat diri sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak peduli akan lingkungan sekitar ya, cuman kayak lebih ya lo lebih peduli diri sendiri tuh ya entah mau dengan cara aku tuh kayak misalkan di olahraga, terus kayak mungkin pergi ke salon, entah skincarean atau apa, pokoknya mempercantik diri sendiri dan selalu puji diri kita sendiri gitu. Intinya berdamai dulu lah ya. Berdamai, alhamdulillah itu beneran, dan aku terapin sampai sekarang. Dan dari setiap aku ngobrol sama orang gitu ya, dengan siapapun aku berjumpa, itu tuh dari cara berbicara atau kalimat yang kita ucapkan juga itu kayak mempengaruhi sebenarnya. Benar. Karena kan omongan adalah doa ya. Betul, dan itu aku baru paham tuh sekarang gitu, kayak kalimat itu adalah doa tuh benar. Jadi apa yang kita ucapin itu ya memang harus yang baik-baik gitu. Begitupun sama orang lain gitu. Dan itu berjalan sih dan bekerja banget gitu, si manifestasi diri itu. Ada nggak sih teman kamu kayak, lo nih udah main film, udah ini carilah cowok. Ada nggak sih kayak ngedorong-dorong, udah sempurna nih lo, rezeki ada, apa ada? Ada. Ada kayak kayak gitu. Temen gue kayak pas aku lagi curhat, lu mau nyari validasi apa lagi sih? Iya, gitu iya, kan. gitu. Lu udah tinggal cari, ya gimana ya nanti aja lah, kan nyari. Kan hati nggak bisa dipaksa ya. Nyari pasangan tuh kan harus berproses ya kan. Bener. Kita harus cari tahu juga karakternya seperti apa nih, cocok nggak kira-kira gitu. Kalau cuman kayak jalan-jalan, ini umur udah tua udah kepala 3 gitu. Nggak bisa yang jalan aja dulu deh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Udah sekarang ya maksudnya, kalau dulu mungkin oke lah. Kalau sekarang kayak ya lihat cara lo treatment anak gue seperti apa gitu. Bener. Lo jangan lihat gue dulu deh. Lo sayang sama anak gue. Itu aja dulu. Sekarang karena kalau ke aku kayak lebih egois banget gitu, kayak nggak mikirin anak. Justru lo harus lihat siapa yang nanti mungkin datang sama aku.
nge-treat anak aku tuh seperti apa gitu. Berarti nilai utama yang Kak Selvi nilai dari orang lain tuh gimana dia perlakukan anak gue. Betul sekali. Wow. Gitu. Berarti Kak Selvi nih hal yang paling sering dilakuin sama anak tuh apa gitu? Apakah main game atau anak suka nonton atau ke mall, quality time berdua gitu? Kalau aku lebih sering kayak nemenin nonton aja sih, kayak di rumah dia kan suka nonton YouTube atau film gitu kan, suka pengen mama nemenin nonton film, dia kayak cerita ya aku harus tanggepin apa dia ngobrol apa ya aku tanggepin, aku kayak gitulah sama kayak orang dewasa karena kan anakku udah 6 tahun kan. Kalau di playground ya lebih banyak sama mbaknya. Terus kalau kayak ngerjain PR ya kadang aku ikut juga, kadang kan kayak pengen ditemenin, pengen disuapin kalau pas akunya lagi ada gitu. Lagi nggak syuting, pernah nggak sih anak komplain mama syuting mulu gitu? Kalau syuting mulu kayak belum komplain ke situ ya, cuman kayak mama kemana pergi terus, mama pergi mulu. Jadi kayak kalau pakai baju bagus dia selalu bilang mama mau kemana. Jadi dia tuh maunya tuh ya mungkin aku ada di rumah, tapi kan kadang juga aku udah kegiatan. Aku kasih pengertian aja sih. Nah kayak gini. Karena juga mungkin diajak kalau kasih gitu ya? Kalau nggak pernah. Oh nggak pernah? Karena tipe anaknya nempel. Oh, gitu. Jadi aku pernah waktu itu lagi syuting sinetron, aku ajak ke lokasi, aku nggak bisa syuting, malah diomelin. Ya karena aku. Jadi maunya ke mama terus ya? Jadi ya udahlah, nggak usah ikut gitu. Berarti hobi anak juga, kemarin juga kita kepoin nih, anak tuh suka binatang ya Kak? Berani banget nih sama ular. Itu kamu apakah pernah mama aku mau melihara ular gitu di rumah? Enggak, tapi emang dia berani sih, megang apapun berani. Tapi dia punya kucing. Tapi kasihan kucing suka bukan disiksa apa ya namanya, kayak penuh tekanan gitu loh. Jadi cekik lah apa segala macem, tapi ya udahlah namanya bocah pengen tidur sama kucing. Kayak hewan yang mungkin dirawat di rumah ya kucing gitu. Kalau bisa minta ular, rabe lah itu ya. Pernah minta ayam. Oh ayam. Ayam yang apa sih kalau sekarang tuh warna-warni gitu loh. Cuma aku kasih tahu jangan nanti ayamnya bau gitu. Kadang jadi namanya anak kan lucu ya lihat warna-warni. Itu kan repot ngurusnya. Anak kan mau aja yang ngurus bukan dia gitu ya. Aku gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk anak lagi nih, untuk nanti ke depannya karir anak Kak Selvi nih, kira-kira boleh nggak sih dibebasin aja sama Kak Selvi atau kira-kira dia udah terjun ke dunia tarik suara? Tarik suara? Oke, anak laki kayaknya nggak perlu deh. Mungkin suaranya bagus. Tapi dia emang suaranya bagus. Minimal ya bukan bagus ya. Dia tahu nada. Bisa nyanyi gitu tahu ya. Tahu nada dan nggak fales ya. Mungkin ada darah aku mengalir kali ya di situ ya. Kalau untuk karirnya ini enggak lah. Cuman kalau misalnya emang anaknya pengen di dunia entertain juga ya aku bantu dorong. Tapi bukan berarti aku yang mengharuskan dia. Udah kamu cari duit sini aja gitu. Nggak mau aku. Biarin dia yang memilih aja. Tapi dia di sekolah pun nyanyi gitu ya sama teman-temannya. Dia mengajari teman-temannya nyanyi. Ini karena tahu nada itu tadi kan. Dia tuh lebih ke sport malah. Lebih kan dari basket ke berenang. Anak laki gitu. banget Anak laki ya. Sama playgroundnya nge-gym. Sama nge-gym. Oh, di rockstar gitu ya? Kayak gitulah semacam gitu. Kalau olahraga nih, kan mungkin Kak Selvi kan sibuk syuting. Yang nemenin anak olahraga tuh kayak skate atau apa, atau papahnya kah, atau sesekali Kak Selvi, yaudah deh kalau ada waktu gitu. Iya gantian, kalau misalkan aku lagi ada dan bisa di jamnya juga aku bisa hadir ya aku dateng. Kalau misalkan lagi nggak bisa ya emaknya aja, kadang bapaknya juga bisa ikut gitu. Tapi kan kerja juga dianya. Kayak lebih di weekend aja sih. Weekend ya? Gitu. Kalau weekend gini boleh nggak sih Kak anak Kak Selvi itu dibatasi gadget kah, atau cuma boleh weekend gitu? Kalau dibatasi gadget tuh sebenarnya anak aku tipe orang yang bisa denger sih, kayak misalkan 10 menit ya. Iya. Walaupun gitu weekday pun hari sekolah pun tetap nurut bisa, gitu tapi ya. Selagi nggak mengganggu, misalkan kayak PR-nya atau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau weekend juga ada batasnya nggak nyampe sejam sih. Tapi sekarang dia lagi dihukum karena habis pup di celana dan aku marah, jadi aku handphonenya aku sita. Dan dia denger itu ya? Denger karena mamanya marah. Mamanya tuh galak gitu. Tipe-tipe mama galak gitu. Tapi ya aku cuman ini doang kayak mulut gitu, kayak yang touching nggak berani aku gitu. Iya benar sih. Nah harapan nih, pesan untuk anak Kak Selvi apa? Pesan buat anakku ya harapannya sih yang sebagai orang tua ya anak aku sehat. Amin. Dan selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang lancar lah. Aku maunya lihat Abizar pokoknya ceria aja, tumbuh menjadi anak yang hebat, yang cerdas, yang soleh udah pasti gitu karena bisa bikin orang tuanya bangga kalau gitu. Amin. Kita aminkan ya semua. Oke, next nih tadi udah kita singgung kehidupannya Kak Selvi. Kita masuk ke sesi promo nih. Oke. Ini bajunya bisa dibaca anak Kunti nih guys. Anak Kunti nih, tapi bukan aku yang anak Kunti ya. Boleh dong Kak ceritain tentang apa sih anak Kunti ini?
Anak Kunti ini kan udah pasti ada Anak anak-anakannya kuntilanak. nih dari gitu kan. Jadi mungkin versi diriku nih ya kuntilanak ini ada sosok anak gitu kan. Dia mempunyai anak lah. Cuman kan di sini jika kita nggak tahu siapa yang anak Oh. Kuntinya ini, karena sama-sama kayak mencari daripada anaknya, mencari ibunya. Oh. Begitupun ibunya juga mencari anaknya, kayak gitu sih. Emang diceritakan ini kita nggak tahu ya anak kuntinya itu siapa. Betul sekali, dan makanya yang menjadi anak kuntinya tuh mencari jati diri dia tuh dari mana sih? Karena memang kan dia hidup sebatang kara di pesantren. Oh gitu. Gitu. Anak Makanya kuntinya ini diperanin oleh? peran nanti aja nonton. Oh nanti aja. Jadi ada gitu ya, jadi peran anak kuntinya itu ya mencari sosok daripada ibunya. Kebetulan dia kan udah jadi Dan dia juga nggak tahu ya ibunya tuh sosok kuntilanak. betul gitu. Makanya di situ perjalanan cerita daripada anak kunti ini mencari sosok daripada ibunya. Wow, Gitu. serem banget ya. Untuk karakter Kak Selvi sendiri nih di Anak Kunti ini tuh karakternya seperti apa di film ini? Kalau aku ini Linda di film Anak Kunti, jadi karakternya Linda ini dia itu akamsi ya. Akamsi yang merasa dirinya itu cantik gitu ya. Pick me gitu. Gitu kan, terus dengan penampilan yang mungkin menurut orang kampung tuh seksi. Oh. Tapi tetap kampungan. Dan dia tuh lebih ke antagonis dan memang nggak suka sama ada nama pemeran itu tuh Sarah namanya. Dia nggak suka sama Sarah, dia nggak suka dengan kehadiran Sarah karena menurutnya Linda ya terusik lah. Karena Saingan dia gitu? Saingan menurut Linda ya. Jadi kayak ini saingan gue nih gitu. Karena Linda itu suka sama salah satu dokter yang diperankan sama Bun Sungkar namanya Majid. Aku tuh suka sama Majid gitu. Jadi kayak ngerasa terganggu karena si Sarah ini masuk ke kampung namanya Wono Enggal. Jadi lebih ke antagonis, lebih mengganggu ke kehidupannya Sarah. Pokoknya gimana caranya supaya Sarah tidak bareng-bareng sama Majid. Kayak gitu sih lebih fokusnya. Kalau si Linda ini. Itu cuma di karakter ya. Cuma di karakter. Semoga nggak seperti itu. Enggak dong. Enggak dong, justru malah kan aku kan kayak ngerasa jadi sosok Linda di sini tuh kayak berhadapan dengan Abun gitu ya. Abun kan jauh banget ya beda umur sama aku tuh ya. Kayak lebih 7 tahun apa 8 tahun gitu ya. Terus kayak aku yang harus ngebet gitu. Kan kayak anak kecil. Bun hampura Bun gitu ya. Enggak apa-apa teh gitu kan. Ya udah. Jadi kayak akunya kayak agak sedikit geli. Cuma kan itu kan harus profesional. Iya tetap benar. kan. Namanya juga peran gitu ya. Oke. Nah, ini juga kan membahas kuntilanak dan kita juga tahu ya yang di Roma di kuntilanak tuh di Indonesia tuh filmnya udah banyak banget. Kuntilanak 1, 2, 3 dan yang lainnya gitu. Apa sih yang membedakan film Anak Kunti ini dengan film kuntilanak yang lainnya? Oke, dari judul aja udah beda ya. Anak Kan, Kunti. jadi Anak Gitu. Kunti gitu. Kenapa nggak Beda. Anak Kuntilanak dan disingkat Kunti gitu? Ya itu jadi justru itu yang jadi perbedaan gitu. Anak kunti gitu kan, bukan anak kuntilanak gitu. Nah, Anak bedanya kunti apa? Ya mungkin kalau misalkannya dari cerita kuntilanak yang lainnya kenapa ini beda? Kalau ini tuh bukan cuman kayak cerita horor doang. Ya memang pasti ada horornya karena juga anak kunti gitu. Di situ tuh ceritanya tuh ada dramanya juga dapet, ada percintaannya, terus drama keluarganya juga ada terkait anak yang mencari sosok ibunya, begitupun ibunya mencari sosok anaknya. Sedih-sedihannya ada. Betul, terus cerita tentang keributan dan kerusuhan lah dalam suatu masalah di kampung Wono Enggal ini tuh. Sarah ini memang benar-benar diserang dari berbagai kalangan gitu. Satu kan sama Linda di konflik, ya kan. Yang kedua juga ada Mbok Darmi yang memang nggak suka juga. Terus yang ketiga juga ada dari Iwake. Iwake juga sama kayak salah satu orang tua dari sahabatnya si Sarah ini. Jadi Sarah tuh ini diserang. Gimana caranya tuh ya dia tuh keluar dan tidak membawa apa ya kayak niat baik atau mungkin perbuatan baik ke kampung tersebut, karena di Wono Enggal ini terkesan memang mereka itu masyarakatnya nggak kenal namanya suara azan. Iya, tadi aku sempat lihat. Gitu. Jadi pas ada azan, Betul. mereka marah. Mereka lebih percaya ke dukun soalnya ya. Bodani, itu diperankan sama Mami Jajang Enur. Dan Iwake itu pun juga orang pintar gitu ceritanya di situ. Di situ menjadi orang tuanya sahabatnya Sarah, Ajiza, yang tahu cerita sebenarnya tentang Sarah. Oh berarti Anak Kunti ini dia tahu ya? Betul sekali. Wow, plot twist nih kayaknya kira-kira. Wow, Gitu. gak sabar nih. Nah ini kan untuk Kak Selvi nih film pertama horor ya atau pernah? Aku pernah dulu sama Sarah Wijayanto, Wengi, tapi cuma memang sedikit sini dan ini film horor ya. Ini horor ketiga sih. Kemarin juga horor Randa Sura tapi belum ini. Oh belum. Ini film ketiga horornya gitu. Kira-kira kamu pas syuting nih
dapat gangguan langsung nggak sih Kak, atau Melihat gitu ya. Kalau merasakan gitu? Kalau mengganggu sih enggak, aku juga nggak mau diganggu soalnya. Tapi kalau melihat pernah melihat gitu. Jadi aku kaget waktu aku kalau lagi syuting, aku tuh kan nggak pernah pakai kacamata. Jadi, kamu minus Aku minus. Jadi kenapa syuting tuh nggak pakai kacamata? Karena aku nggak mau kayak melihat hal-hal gitu loh, kayak kejadian-kejadian aneh gitu. Nah, kamu denial terus ya? Iya, jadi akhirnya kan gak pakai kan biar lebih percaya diri sih, maksud aku tuh kayak gitu. Tapi aku lupa waktu itu aku lagi di base camp mau ke toilet, terus kondisinya pintunya tuh kan memang langsung hutan kan, itu tuh pohon pisang. Itu bener-bener syuting di hutan beneran? Iya dong. Dan wow. pas keluar aku pakai kacamata, itu lupa. Jadi kayak beneran aku lihat sosok pocong. Dan yang lihat kamu doang? Enggak, kru juga ada yang lihat. Oh, kru ada yang lihat. Itu benar di situ kondisinya posisinya gitu. Dan bener aku kaget, aku langsung lepas astagfirullah. Karena itu bulan puasa. Kenapa ada gitu ya? Aku kaget, makanya aku nggak mau pakai kacamata. Mungkin dia agak terganggu, mungkin di sana kan kamera banyak, pencahayaan juga aja banyak. Tapi Gitu. setnya jauh, ini base camp di atas, setnya tuh di bawah. Jadi agak jauh kita kalau ke set, terus pakai motor malah mobil gitu. Tapi ada orang pintar yang menjaga nggak Kak sepanjang syuting gitu? Harusnya sih ada ya, karena kan Harusnya ya. berkaitan dengan produksi ya. Jadi kalau untuk orang pintar harusnya ada. Jadi biar tetap Kayak kuncennya lah gitu ya. tetap dijagain kan harus izin dulu segala macem gitu kan, pasti ada penunggunya lah namanya tempat kan. Benar-benar. Nah, pengalaman kamu nih bekerja sama dengan sutradara Dryas nih, gimana sih dia direkturnya atau ngarahinnya gimana untuk case-case Anak Kunti? Aku banyak Mas Dryas ya. Jadi Mas Dryas nih menurut aku sih baik ya. Baik tuh kayak dalam arti dia selalu kayak memberikan masukan untuk semua pemain, salah satunya aku. Mas ini gimana ya, kalau misalnya kayak karakter gini aku agak ini deh, boleh sharingnya ya dia. Ya kayak boleh nggak sedikit aku rubah ya. Jadi aku kayak minta izin dulu, tapi dia kasih masukan juga arahannya kayak gini. Ya bisa dibilang nggak pernah ngambek sih. Maksudnya kayak dia ngasih arahan atau karakter daripada si Linda misalkan, ya sesuai caranya dia, cuman tetap baik gitu, enak nyampeinnya. Jadi enak buat sharing juga. Kadang kalau selesai syuting pun kita ngobrol makan bareng. Ya sama gitu, nggak beda dengan Mas Dryas yang ada di set gitu, sama aja ya. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu kira-kira pemainnya siapa aja dan perannya sebagai apa? Oke. Yang Kak Selvi ingat aja mungkin. Ada Giselma Firmansyah itu jadi Sarah, Wafi Zihan itu jadi Aziza sahabatnya Sarah, ada Jeja Enur sebagai Mbok Darmi, ada Iwake sebagai ayah daripada Aziza, ada Mbak Ruth Marini ya, itu jadi Mbok Aminah, dan ada Abun Sungkar jadi Majid gitu. Sama yang satu direbutin. lagi ada Nita Gunawan. Oh, Nita Gunawan. Nah, itu juga banyak kan Kak, ada Abun Sungkar, Giselma, ada Wafi Zihan, gimana? Itu kan mereka anak muda gitu ya. Sama Kak Selvi mungkin, ya Kak Selvi senior gitu. Gimana sih cara pendekatannya? Pendekatan ke anak muda, apakah klop, apakah Kak Selvi, cocok nih main sama ini, gue juga suka main Gen Z, main TikTok atau main apa gitu. Kita kan pasti ada waktu ngobrol kayak di base camp ya, jadi kayak sebelum ke set tuh kita suka cerita juga, dan memang satu hotel juga kan, jadi kadang kita suka makan bareng, ngobrol juga sebelum ke lokasi, jadi untungnya jadi ya berbaur lah, nyambung gitu, jadi merasa dituakan juga. Kayak gue klop gitu ya. Kayak anjir gue udah tua, ya dipanggilnya kakak, teteh gitu kan. Padahal aku gak pengen sebagai kayak kalian juga masih muda gitu, merasa kayak gitu. Cuman tetap mereka panggil kakak, teteh apa segala macam, ya udah cocok sih. Kan mereka juga pemain, harusnya sih ya profesional aja sih bisa semua gitu. Berarti di luar itu kalian pernah nggak sih, kita abis syuting nongkrong yuk kesini gitu, jadi temenan gitu justru. Iya. Waktu itu habis syuting aku ngajak Abun sama Mami jajan es krim. Kan di Jogja kan syutingnya kan, gitu kayak jajan es krim dulu yuk yang lagi hits apa viral gitu di situ. Ya udah kita jajan habis syuting. Seru ya jadinya ya. Oh ini Jogja syutingnya. Berarti selain di Jogja ada set lain nggak? Apa full Yogyakarta aja? Full di Jogja, cuman beberapa lokasi kayak nggak tahu nama tempatnya apa. Kayak hutannya ada, terus perkampungannya juga, sama satu lagi di rumah sakit ya, apa di pesantren gitu. Cuma aku nggak tahu nama daerahnya. Di pasar juga ada. Karena Jogja tuh masih kental banget ya kisah-kisahnya kayak gitu. Nah ini nggak boleh spoiler tapi ya, scene favorit Kak Selvi tuh di Anak Kunti tuh yang mana?
scene favorit ya, karena aku tuh nggak langsung berhadapan dengan Kuntinya ya, jadi aku gitu. cuman melihat dan mengintip gitu sosok kuntilanak ini. Tapi ada scene aku yang menurutku favorit tuh yang dimana aku ngajak para warga untuk membakar apa gitu. Jadi kayak kayak memprovokasi gitu. Ayo gitu. Terus akunya menghilang. Jadi kayak udah warga pada semangat mau bakar gitu kan, terus akunya menghilang. Itu pergi. Gitu. Itu sih. Dan itu karena capek tuh, kenapa? Karena bulan puasa kan. Dan setnya itu dari jalan turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Gitu, itu lumayan. Dan itu kebanyakan syutingnya malam, habis buka puasa gitu ya? Nggak, lebih kayak sore ke malam, kan karena gelap kan. Nah itu jadi ngincer makanya gelapnya tunya bagus banget kan gitu. Ngincer di situ. Boleh dong 3 kata yang menggambarkan anak Kunti ini? Apa nih maksudnya? 3 kata mungkin kayak serem, bagus, plot twist gitu. Oh oke. Plot twist udah pasti, jump scare-nya juga pasti banyak, dan satu lagi keren. Gitu. Sabar ya. Harus nonton. Bener, kita nonton bareng-bareng berarti. Nah, tantangan Kak Selvi nih selama di lokasi syuting tuh apa sih selain diganggu mungkin dari jam, karena ini kan belum puasa juga, mungkin jamnya kebalik kan, jadi syutingnya kan karena sore ke malam gitu. Biasa kan kadang syuting, siang juga yang lagi panas banget. wow. Ya, itu luar biasa sih. Dan lagi puasa lagi ya itu. Iya. Tantangannya jadinya. Ya banyak lah tantangan, selain kan memang bulan puasa juga, itu kan diuji juga ya, misalnya kita kuat nggak nih gitu kan. Tapi ada beberapa hari juga Ada beberapa yang bandel lah. ada beberapa hari emang nggak kuat juga sih ya. Iya benar. Udahlah ya Allah gitu, niatnya kerja, jadi maaf gitu ya, udahlah nanti kan bisa dikodo gitu. Pikiran diganti gitu gitu ya. ya. Iya. Terus yang kedua mungkin terkait bahasa kali ya, karena aku kan orang Sunda ya. Terus kan ngomongnya harus Jawa. Terus kayak Jadi berarti ada beberapa hari sebelumnya tuh belajar dulu ya sama pakarnya gitu. Iya, sama coachingnya tuh ada coaching kan, kayak belajar dulu dari dialog ini ngomongnya Jawa ya gitu kan. Oh oke, bahasa gimana nih, kayak ya udah diajarin dulu, nanti pas di set juga diingetin lagi biar nggak salah-salah gitu. Tapi masih sering kali salah lah ya. Aku pernah yang di pasar itu set berapa kali loh aku salah, padahal cuma dikit doang kalimatnya. Aku Spill apa tuh aduh dialognya? aku lupa ya. Aduh aku apa gitu, cuma nanya endi mbok gitu, apa gimana, cuman kan pelafalannya Namanya beda, lidah Sunda kayak pisan ketemu ya. lidah Jawa, nggak sakit tuh kan, jadi oke, udah kalau salah balik lagi, maaf ya mas, maaf ya gitu. Tapi mungkin logatnya Jawa, ngomongnya Jawa tapi logatnya masih agak Sunda. Gitu. Tapi aku pernah waktu itu dapat film jadi orang Sunda gitu ya. Itu aja menurut sutradara itu aku belum Sunda banget katanya. Jadi reading lagi orang Sunda harus. Karena ada Sunda yang halus, ada Sunda yang kasar gitu ya. Ini aku Sunda halus kan, rotasi kan. Itu pun aja masih belum Sunda Belum katanya. dapet Sunda. Gimana dialog Jawa? Udah nggak Jawa banget gitu. Udah bukan orang Jawa, dapat orang Jawa lagi dialog ke bahasanya Jawa gitu. Heeh. Nah, Kak Selvi, terakhir nih sebelum kita masuk ke teka-teki. Boleh dong promosikan film Anak Kunti di bioskop. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya nonton film Anak Kunti dan akan tayang serentak di bioskop kesayangan Anda tanggal 20 Februari 2025. Ajak keluarga, ajak teman, ajak semuanya yang bisa kamu ajak. Pacar juga boleh. 20 Februari guys, di 20 seluruh Februari, Indonesia. di seluruh Indonesia. Oke, Kak, sebelum masuk nih ke teka-teki nih, sebelum masuk juga boleh dong pesan yang tersampaikan kayak setelah kamu nonton film Anak Kunti ini, kamu dapat pembelajaran kalau apa? Oke. Setelah nonton film Anak Kunti, harusnya sih dapat pelajaran karena memang ini bukan cuman film tentang Horor doang. horor, tapi ada ikatan di mana seorang ibu dan anak itu ternyata tidak bisa terpisahkan jarak, waktu, dan apapun itu alasannya. Pasti kalian penasaran, harus nonton Anak Kunti, wajib. Oke. Wow, boleh tepuk tangan dulu guys. Oke, kita masuk ke Games Challenge nih, This or That namanya. Ini kamu harus jawab cepat sih Kak, nggak boleh mikir. Tapi nanti aku kasih tahu kenapa kamu milih itu gitu ya. Oke. Cuma milih doang nih. Milih doang dan pilihan kamu apa dan kenapa kamu milih itu gitu. Oke. Yang pertama, tarik suara atau acting? Tarik suara. Kenapa? Ya kalau nyanyi kan sebentar ya. Sejam udah kelar.
Acting kan seharian gitu ya. Acting bisa memakan waktu berapa lama lah, tergantung dari kebutuhan gitu. Tapi biasanya. kalau acting tiba-tiba soundtracknya Kak Selfie, mau dong. Mau sih, itu sebenarnya hitungannya soalnya. Jadi enak double-double ya. Iya, tapi kan itu masuk ke label baru ke artis gitu. Oh gitu. Oke, next. Anak bekerja di dunia entertain atau anak bekerja di dunia politik? Gimana sih, masih jauh. Di entertain aja. Kenapa tuh? Ya kan setidaknya aku bisa arahin ya, karena kan mungkin aku udah punya pengalaman. Oh jadi gitu. setidaknya bisa aku ajarin pelan-pelan gitu. Mungkin nanti suatu saat nanti anak udah besar, Kak Selfie udah di politik. Nah, aku ajak dong. Oke. Tetep ya. Harus. Kan juga kita nggak menutup kemungkinan ya, mungkin next tahun depan Kak Selfie ada goals apa lagi gitu. Betul. Kan. Nah next nih, motoran selamanya atau angkutan umum selamanya? Bingung. Angkutan umum deh. Kenapa tuh? Ya kan bisa menghemat Disupirin juga. orang juga sih soalnya. Ya disupirin orang udah pasti, menghemat juga, tapi ya tinggal maunya aja sih. Karena kan kalau misalkan kita naik angkutan umum, artinya kita harus menyesuaikan jamnya dong. Bener. Biar nggak tertinggal, biar apalah kan, biar nggak macet lah. Walaupun kita tahu sendiri ya di Jakarta teh macet banget. Jadi harus bener-bener. disesuaikan dengan waktu sih. Tapi Iya, ya lebih disiplinnya sih hemat ya. aja sih, dan disiplinnya mungkin gitu. Bener-bener. Nice. Yang keempat nih, politisi atau artis? Dua-duanya nggak boleh. Salah satu. Ya kalau sekarang artis dulu lah. Artis dulu. Gitu. Nextnya mungkin boleh. Nextnya politisi. Sambil kan tadi bebenah diri dulu kan. Betul, dikasih waktu sama Allah biar makin pinter kayak gitu nanti Iya, baru. amin. Gitu, 5 tahun lagi ya, sabar lah. 2002 berapa tuh? 29. 9, amin. Next nih, nah ini pertanyaannya. Indra Bruggman atau Bopak Castello? Indra Bruggman lah. Indra Bruggman dong. Kenapa tuh? Ya, mohon maaf, maksudnya kayak bukan dari perbedaan yang bagaimana, tapi dia kan orang Tasik. Jadi kita sebagai teman aja. Bestie ya. Bestie. Jadi kalau sama si Aa mah udahlah, udah kayak kakak sendiri gitu Bopak kan. ya? Jadi, sama Indra. Indra. Oh, Indra. Kalau Mama Bopak juga baik sama, dia juga baik gitu. Karena kita kalau kayak lagi live gitu ya, suka ada tuh, hai selfie, ya udah kita bareng live-nya. Pernah deket Sama siapa? Indra nih. Sama Indra. Dibilang deket ya karena deket satu kampung aja, dan Aa kan emang baik ke semua orangnya. Jadi aku kayak kadang suka peluk, kadang gimana juga dia mah. Dia welcome aja Dia ya. welcome aja, orang siapa aja juga dia mau gitu. Maksudnya kan emang temen aja gitu sama si Ama. Jadi Tapi nggak kan ada- kita digosip-gosipin mulu gitu. Gak ada saling baper ya. Nggak ada. Bener-bener pure temen aja. Dia temen sama si Indra kita. Berarti sampai sekarang masih sering komunikasi atau Masih kayak gimana? kemarin aku cuma isengin, kayak cakep banget di Instagram, filter gitu. Padahal dia beroperasi kan. Cuman pasti aku nggak tahu operasi apa, cuma operasi mata kayak kelihatannya, jadi agak sedikit berubah. Oh gitu. Berarti dia juga udah tahu ya kehidupan Kak Selfie gimana. Kak Selfie juga udah saling berbagi cerita sama Kak Indra kehidupan Kak Selfie gimana gitu. Oke, berarti bestie ya. Berarti ini Bestie boleh loh ya aku sama Indra ditegesin ya. lagi. Kalau sama Bopak nggak mau coba juga. Coba apa? Mungkin Bopak baik atau Dulu aja, tapi Bang Bobak tuh emang baik. Jadi kayak dulu tuh mungkin dia bisa dibilang orang yang salah satu orang yang berjasa dalam kehidupan karirku ya. Karena waktu aku awal-awal menjadi Selfie Kitty, itu tuh dia yang kayak, yuk, kan lagi naik kan waktu zamannya KS kan. Yuk, sama gue aja, sama abang aja, kita bikin sensasi gitu. Tapi nggak yang beneran deket, nggak kok. Cuman kayak serius bang, ya udah, tapi nggak apa-apa bang, aku peluk-peluk misalkan gitu kan, ya udah. Tapi kan naik banget kan beritanya iya, kan. bener-bener viral sih itu. Naik banget dan baik gitu. Padahal dia juga udah nikah waktu itu. Cuman buat Dan ya, istrinya pun tahu, oh ya udah ini cuma kayak pekerjaan. lebih ke gitu kerjaan. ya. Cuma kalau deket-deket biasa aja dia baik kok gitu. Suka curhat juga gitu. Di Bogor kan tinggalnya, biar kamu tahu. Gitu. Wow. Oke, ini pertanyaan agak ambigu sih Kak. Apa tuh? Panjang atau pendek? Tentang janda nanya panjang atau pendek. Panjang kali ya. Kenapa tuh panjang? Pas aja. Apa? Pas aja kalau Oh, panjang pas. enak kita. Nah kan dijawabnya enak, makin ambigu nggak tuh? Mungkin rambut. Mungkin kan suka rambut panjang. Iya, gitu kan. panjang. Ini aku rambutnya panjang. Nah. Lebih suka panjang karena bisa aku mainin. Bener, artinya kan banyak ya. Betul. Mie makanan panjang. Kamu atau udah pendek? bukanya ambigu, jadi jawabannya juga ambigu masalahnya. Oke.
Oke, guys, seru banget kita ngobrol-ngobrol kali ini sama Kak Selvi. Makasih banget Kak. Siap, udah sama-sama. menyempatkan main ke Tablet Bintang. Terakhir nih, boleh dong promo lagi deh film. Oke, sekali lagi aku ingetin buat teman-teman, jangan lupa nonton film Anak Kunti yang akan tayang sebentar lagi tanggal 20 Februari 2025 di bioskop kesayangan Anda. Pokoknya ajak teman, sanak, saudara, dan pacar, siapapun orang yang mau kalian ajak nonton film Nobar. Anak Kunti, oke? Oke, guys, makasih banyak udah nonton Bincang Bintang kita hari ini bersama Kak Selvi Kitty. Dan jangan lupa juga nonton film Anak Kunti 20 Februari di bioskop. Dan jangan lupa juga nih kita bisa nonton juga nih podcastnya sama Kak Selvi di Bincang Bintang di YouTube channelnya Tablet Bintang. Jangan lupa follow, comment, subscribe, and like. Thank you guys, see you.